melanjutkan pembahasan tentang accounting di dalam suatu perusahaan. Itu sangatlah memerlukan waktu di dalam pembahasannya. Seperti halnya kita akan selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang tentunya di masing-masing section itu akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Baiklah teman-teman, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di akuntansi perhotelan tentang account payable menjadi seorang pembayar ya. Jadi account payable dalam kaitannya adalah sebagai section dalam membayar semua tagihan, membayar semua utang. Nah, untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tugas dan tanggung jawab dari seorang account payable atau seorang AP. Apa itu account payable? Account payable kaitannya dengan utang, account payable kaitannya dalam jabatan. Nah, dari pembahasan tersebut kita dapat simpulkan bahwa account payable itu adalah tugas utamanya adalah pembayaran ya. Menyelesaikan pembayaran atas utang-utang, atas transaksi-transaksi pembelian. Nah, itu adalah tugas dari account payable. Namun untuk bisa melakukan pembayaran, ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam prepare pembayaran. Account payable akan melakukan prepare pembayaran, tetapi ada hal-hal yang harus menjadi perhatian di dalam kita menyelenggarakan. Artinya pembayaran itu akan terjadi apabila ada hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah aging, daftar umur utang, aging AP. Aging AP, daftar umur utang, sebelumnya juga sudah kita bahas singgung apa yang menjadi daftar umur utang itu seperti apa. Daftar umur utang ini kenapa penting sebelum kita melakukan prepare pembayaran? Karena di dalam daftar umur utang, aging AP itu akan membantu seorang account payable dalam membuat perkiraan supplier mana dan invoice mana yang akan jatuh tempo, atau sebagai alat kontrol di dalam menganalisa kebutuhan uang atas utang yang sudah jatuh tempo. Daftar umur piutang bisa juga kita melihat aging AP itu, kebutuhan dana kita yang menjadi tagihan jatuh tempo itu adalah 100 juta. Berarti kebutuhan dana bulan ini adalah 100 juta. Nah, itu global yang bisa kita lihat sebelum kita prepare pembayaran. Umur utang yang muncul di kolom 30 hari, 60 hari, 60 hari, 90 hari atau over, itu adalah utang-utang yang harus kita selesaikan.
utang yang harus kita bayar. Itu artinya utang sudah jatuh tempo. Itu kalau sudah memasuki 30, 60, 90 ke 90 atau over. Itu jatuh tempo utang, harus bayar gitu. Jika utang yang sudah jatuh tempo masih menyisakan masalah, secepatnya harus diselesaikan. Nah, sebelumnya juga sudah kita bahas apa permasalahan yang menyebabkan utang yang sudah jatuh tempo itu tidak bisa kita bayarkan. Kalau teman-teman pingin kembali, ya silahkan kembali buka video kita yang sebelumnya di account payable yang pertama. Itu sudah kita bahas. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang kedua, setelah aging AP, kita melihat aging ini yang jatuh tempo. Yang kedua adalah dokumen. Dokumen dalam hal ini adalah yang dimaksud itu adalah yang pertama nota, invoice atau faktur. Barang yang dikirim oleh supplier tentunya akan ada dokumen yang menyertai. Setiap pengiriman supplier pasti supplier tersebut membawa dokumen, entah nota, entah invoice, entah faktur, yaitu tagihan. Seperti nota, invoice, faktur itu adalah dokumen yang sering dibawa oleh supplier dalam saat ekspedisi, dalam saat mengirim barang. Nah, ini yang akan dicek oleh receiving, kemudian dicap, ditandatangani. Bukti ini sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima dan sudah di-recheck kembali oleh receiving, mencocokkan kembali jumlah barang fisik yang datang, harga dari barang dengan PO. Jadi semua sudah dicek oleh receiving. Itu baru kemudian dicap receiving, dicap receipt dan ditandatangani oleh receiving. Itu nota. Nah, jadi setiap nota, setiap invoice, setiap faktur itu sesuai dengan aturan di hotel. Ya, nota-nota ini sesuai dengan kebijakan yang ada di hotel harus ditukar dengan tanda terima. Invoice, faktur, nota ditukar dengan tanda terima. Setelah dicap, ditandatangani oleh receiving, ditukar untuk mendapatkan tanda terima. Tanda terima ini yang asli akan dipegang oleh supplier sebagai bukti sudah menyerahkan invoice kepada account payable. Nah, ini yang akan dibawa pada saat penagihan kalau itu dikolek ke hotel ya. Kalau juga tidak dikolek ke hotel maunya lewat bank transfer, ya minimal sebagai bukti ini loh yang belum dibayar, tanda terima ini yang belum dibayar. Nah, sedangkan invoice yang ditukar tadi, invoice-nya ini dipegang, diterima oleh AP, itu akan diproses, di-prepare pembayarannya setelah dia jatuh tempo. Ada kecenderungan juga, kebijakan juga di masing-masing hotel mungkin berbeda-beda, namun goalnya juga tetap kita mendapatkan invoice untuk prepare pembayaran. Supplier ini secara kontinu mengirimkan barang ke hotel. Di akhir bulan baru dikumpulkan invoice itu, nota-nota itu, kemudian ditukar dengan tanda terima, supaya tidak setiap saat mengirim barang, setiap hari mengirim barang terus dapat tanda terima. Jadi bisa dikumpulkan sekali, langsung sebulan ditukar dengan tanda terima. Nah, selanjutnya apalagi yang dokumen apalagi adalah purchase order, PO. PO kemudian dilengkapi di mana PO ini dibuat oleh purchasing sebagai dasar dalam order barang. Supplier dikirimkan PO, itulah dasarnya supplier mengirimkan barang, berapa jumlah yang diminta di order, berapa harga yang tertera dalam PO. Nah, itu
dokumen menjadi pendukung, PO menjadi dokumen pendukung dalam prepare pembayaran. Karena PO ini merupakan bukti dari proses pembelian sebagai bukti atau dasar receiving menerima barang untuk di cross check dengan nota yang dibawa supplier. PO seperti saya jelaskan juga di video-video sebelumnya, dasarnya kita melakukan pembelian barang, PO ini terbit, barang dikirim, PO ini sebagai bukti dasar dari receiving di dalam meng-cross check nota yang dibawa oleh supplier. Nah, di situ tertera nama barang, jenis barang, jumlah barang, harga barang, dan total dari pembelian itu nampak di PO berapa totalnya. Nah, PO ini harus sesuai dengan invoice atau nota yang dikirim oleh supplier. Terus yang ketiga adalah receiving report atau receiving record. Sebelumnya di saat kita membahas receiving itu juga sudah detail kita bahas apa itu receiving report. Receiving report atau receiving record ini pada saat apa itu diterbitkan oleh receiving itu juga sudah kita bahas. Barang yang datang dalam 1 hari akan dibuatkan receiving report sesuai dengan supplier yang mengirim barang. Dalam 1 hari, biasanya di sore hari, setelah selesai semua supplier tidak ada lagi mengirim barang, per supplier itu ada receiving reportnya, ada receiving recordnya. Barang apa yang dikirim itu tertera dalam reportnya receiving. Receiving report ini juga menjadi dokumen pendukung dari proses pembayaran. Juga sebagai bukti bahwa receiving report ini sebagai bukti bahwa receiving sudah nginput. Artinya menambah utang. Jadi terlihat dalam aging, penambahan di aging AP, di aging utang. Daftar umur piutang, daftar umur hutang itu akan nampak di current. Itu buktinya bahwa receiving sudah melakukan input data. Masuk ke dalam aging. Aging juga diperlukan oleh account payable. Selanjutnya adalah payment voucher atau voucher payable. Dokumen-dokumen inilah yang dipakai oleh account payable untuk menerbitkan payment voucher. Payment voucher merupakan rekap dari pembayaran yang akan dilakukan atas invoice yang sudah jatuh tempo per supplier. Ingat, voucher payable, voucher payment itu per supplier. 1 bulan kalau memang invoice-nya satu voucher payable, voucher payment vouchernya 1 itu per supplier. Ingat ya teman-teman, per supplier, bukan rekap secara seluruhan supplier yang akan dibayar, tidak. Per supplier, per item itu muncul di voucher payable atau payment voucher itu. Payment voucher ini dokumen pendukungnya adalah dokumen yang kita bahas tadi. Nah, apa itu? PO. Yang pertama nota PO, ada receiving report. Inilah dokumen pendukung dari voucher payment voucher ini. Payment voucher rekapnya, dokumen pendukungnya adalah itu yang ketiga ini. Harus sesuai semua angkanya, harus sesuai semua totalnya. Itu yang tertera dalam payment voucher. Nah, itu dari dokumen-dokumen itu maka terbitlah payment voucher ya dari account payable. Selanjutnya, payment voucher dengan dokumen pendukungnya ini ya, dengan attachmentnya adalah dokumen yang mendukung dari payment voucher, itu kemudian diajukan, dimintakan approval ke chief accountant atau financial controller dan general manager.
Sebelum melakukan pembayaran, payment voucher ini harus mendapatkan approval. Disitulah chief accountant atau financial controller akan mengecek barang, harga, item, total, itu harus dicek semua. Apakah sudah sesuai dengan payment voucher yang diterbitkan oleh account payable. Baru ditandatangani dan juga approvalnya general manager. Namun teknis kerja selanjutnya itu ya tergantung dari kebijakan di hotel. Bisa sampai dengan approval general manager, kemudian dibuatkan cek, kemudian dibayarkan. Dan tidak jarang, tidak sedikit juga harus ditandatangani owner, kemudian baru dibayarkan ke supplier. Terbitkan cek, dibayarkan ke supplier. Ini masalah teknis kerja dan kepercayaan pada manajemen. Itu ya, masing-masing hotel punya kebijakan. Ada yang sampai general manager oke, langsung bayar. Ada yang harus ke owner baru bisa dibayarkan. Kemudian cek atau billet giro, itu dokumen lagi yang perlu setelah payment voucher. Adanya cek sekarang, menerbitkan cek dari payment voucher setelah di-approve oleh owner atau general manager. Kita mintakan sekarang ceknya, kita mintakan sekarang BG-nya. Approval dari GM, approval dari owner itu dasarnya untuk membuat sebuah cek atau BG yang kemudian ditandatangani. Nah, ini ya juga kalau yang ditandatangani ini, cek ini yang menandatangani siapa yang spesimennya di bank. Umpamanya harus owner ya, owner. Kalau umpamanya GM dengan siapa? Dengan owner, 2 orang, atau GM dengan financial controller boleh. Kalau umpamanya cukup harusnya di owner aja ya, kita ke owner untuk minta cek atau BG dengan dasar adalah payment voucher payable dari account payable. Nah, itu kemudian baru bisa dibayarkan untuk tagihan yang sudah jatuh tempo. AP kemudian setelah mendapatkan tanda tangan cek BG, memilah sekarang apakah supplier ini dibayar cash, apakah supplier ini dibayar dengan transfer, apakah supplier ini dibayar dengan cek atau BG. Nah, ini sudah dipilah oleh account payable. Kalau cash memang kita memerlukan cek untuk mengeluarkan uang. Umpamanya yang dibayar supplier ada 3 supplier dengan total 1 juta harus dibayar cash, berarti kita buatkan cek 1 juta. Khusus untuk kita uangkan, untuk kita cashkan, kita bayar kepada supplier. Kalau sekarang pokoknya ada supplier yang harus kita transfer dengan bank transfer, ceknya ini kita setorkan ke bank, sejumlah 5 juta harus ditransfer. Nah, 5 juta ini yang akan kita tetapkan di rekening sesuai dengan approval dari owner itu. Dan selanjutnya mana cek supplier yang dibayar dengan cek, dibayar dengan BG, itu juga sudah di-prepare oleh account payable. Itu dokumen lagi satu, dan terakhir adalah kwitansi. Kwitansi sangat penting dalam pembayaran karena sebagai bukti pembayaran supplier harus membawa kwitansi. Sejumlah nominal yang dibayarkan, yang invoice yang jatuh tempo, atau juga sesuai dengan TT, tukar tanda terima itu juga sebagai dasar. Supplier sudah mengantongi itu tanda terima, tukar tanda terima, berarti itulah nominal yang harus dibuatkan kwitansinya, dibuatkan cek oleh AP, account payable juga voucher payable atau payment vouchernya. Itu sudah sesuai semua, di kwitansi kita terima, dilengkapi dengan materai 10.000, kemudian cap perusahaan bila perlu, tanda tangan dari yang menerima pembayaran, juga nama terangnya tertera dalam kwitansi. Itulah dokumen yang sangat diperlukan di dalam proses pembayaran dari account payable.
Nah, inilah dokumen yang harus ada dan dilengkapi oleh HP account payable dalam proses pembayaran, sehingga proses pengeluaran uang pun menjadi tidak diragukan lagi oleh owner. Kalau seperti ini sudah lengkap dokumennya, seandainya kita diaudit pun itu tidak akan pernah takut untuk diaudit, karena apa yang sudah kita keluarkan, uang yang sudah kita bayarkan kepada supplier sudah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh hotel. Dokumen pendukung, dokumen yang mendukung sebagai bukti dari kita mengeluarkan uang itu juga sudah lengkap. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kita meskipun diaudit itu tidak akan menjadi kendala. Nah, oke teman-teman, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan, juga umpamanya teman-teman mempunyai pengalaman lain yang perlu kita lengkapi, apa yang saya bahas, apa yang kita bahas perlu dilengkapi, saya sangat senang sekali. Mari kita berdiskusi, tentunya tuliskan di kolom komentar, kita akan bahas bersama. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya teman-teman dari apa yang kita bahas. Mohon di like. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, di share juga ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain, sehingga manfaat dari apa yang kita bahas benar-benar bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita. Saya lebih bersemangat di dalam menyampaikan materi-materi tentang akuntansi perhotelan. Kita bertemu pada pembahasan berikutnya.